Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa syukrulillah ala jami'i ni'amillah. Nahmaduhu wa nashkuruhu subhanahu wa ta'ala ala ma an'ama wa aulah. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala ashrafi khalqillah wa ajmali khalqillah wa akmali khalqillah wa afdali khalqillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral hadirin wal hadirat ikhwanana, saudara-saudara semua yang hadir atau yang menyaksikan tayangan yang full berkah ini, insyaallah berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Berjumpa kembali kita di dalam halaqah min ajli Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Yang harapan besar kita dengan halaqah ini kita bertambah memahami akan sirah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertambah kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, dan bertambah kerinduan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwanana, hadirin hadirat dan semua pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir pembahasan kita di halaqah kemarin tentang sejarah awal tersebarnya Islam di kota Yathrib atau Madinah, dan tidak melupakan jasa besar Sayyidina Mus'ab bin Umair yang diperintah oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Yathrib. Kita telah menjelaskan sekelumit tentang sejarah biografi Sayyidina Mus'ab bin Umair yang akhirnya beliau adalah meninggal dunia mati syahid dalam peperangan Uhud di tahun ketiga Hijriyah. Kembali kita ke kota Mekah. Setelah kejadian Bai'atul Aqabah yang kedua atau pertemuan ketiga Rasulullah dengan orang Ansor, disebutkan bahkan iblis pun berteriak karena iblis merasa bahwa ini adalah awal tersebarnya Islam. Sehingga suara iblis tersebut didengar oleh orang-orang Mekah. Disebutkan dalam Sirah Ibn Hisham dan banyak riwayat Ibn Sa'ad dan lain sebagainya, sampai disebutkan ucapan iblis tersebut didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang Ansar. Ada suara, ya ahlal jabajib, wahai orang-orang penduduk kampung ini, hadzal mudhammam, maksudnya Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad adalah orang yang paling ganteng, tapi disebutnya ini orang jelek. Wassubah ma'ah, dan orang-orang yang murtad bersamanya. Istama'u ala harbikum, mereka telah sepakat untuk memusuhin kalian. Kalau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadza ibnu Uzab, wa fi riwayat hadza azabbul aqabah, ini adalah setan atau iblis di Aqabah ini. Dia berteriak. Nabi menyatakan, wallahi la'afruhannak, demi Allah, bentar lagi akan aku selesaikan engkau, wahai iblis, wahai setan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengetahui bahwa ini adalah awal dari mulai duhurul Islam, tampaknya Islam setelah 13 tahun tidak diterima di kota Mekah. Setelah 13 tahun dengan berbagai macam tindasan, berbagai macam tekanan, berbagai macam hal-hal yang sangat menyedihkan di kota Mekah, Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan adanya orang-orang Ansor yang menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ajaran agama ini dengan baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya untuk berhijrah ke Yathrib. Nabi bersabda kepada mereka, innallaha qad ja'ala lakum daran wa ikhwanan ta'manuna biha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan, menjadikan untuk kalian
perkampungan, kota, dan juga saudara-saudara yang kalian aman dengan mereka. Maka berangkatlah beberapa sahabat-sahabat. Ya, sudah kita sampaikan di antara yang awal hijrah adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Di antara yang pertama juga adalah Abu Salamah. Abu Salamah ini adalah suaminya Ummu Salamah. Yang nanti akhirnya Abu Salamah meninggal dunia. Kemudian Ummu Salamah setelah selesai iddahnya dilamar oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan hijrahnya Abu Salamah dengan Ummu Salamah dan juga tidak sedikit dari para sahabat yang mendapat tekanan-tekanan berat dari orang-orang kafir Quraisy. Di antaranya Sayyidina Abu Salamah dengan Ummu Salamah. Dia berangkat dicegat sama suku dan kabilahnya. Dilarang untuk berangkat hijrah ke kota Madinah atau Yathrib. Sampai disebutkan Abu Salamah bisa melarikan diri untuk pergi ke kota Madinah. Sedangkan Ummu Salamah dia tarik-tarian akan anak yang dia gendongnya. Bahkan sampai dalam sejarah disebutkan anaknya Ummu Salamah terputus tangan satunya karena kuatnya tarikan dari orang-orang sukunya untuk melarang supaya tidak sampai terjadi hijrah atau pindah ke kota Madinah tersebut. Sampai akhirnya menangislah Sayyidah Ummu Salamah. Dan berpisahlah Abu Salamah berangkat ke kota Yathrib. Ummu Salamah ditahan sama sukunya nggak boleh hijrah. Sampai akhirnya setiap hari Ummu Salamah setiap pagi sore pergi ke tanah lapang atau padang pasir tersebut menangisin. Melihat ke arah Yathrib sana. Teringat akan suaminya dan juga anaknya yang tangannya terputus dan lain sebagainya. Sampai ada orang yang kemudian kasihan sama Ummu Salamah. Ada orang yang kasihan sampai mengatakan, kasihanilah ini wanita hampir gila, ini wanita hampir stres. Suaminya entah di mana, anaknya pun juga demikian, kalian tarik-tarik sampai tangannya putus. Dia pun juga mau apa kalian tahan-tahan di sini. Sampai akhirnya dilepaslah oleh sukunya. Dan kemudian berangkatlah Ummu Salamah ke kota Madinah. Sampai berjumpa dengan suaminya kembali. Dan berkumpul dengan suaminya. Dan demikian juga banyak para sahabat yang mendapatkan tekanan-tekanan. Hanya yang disebutkan Sayyidina Umar bin Khattab. Yang berani terang-terangan mau berhijrah. Bahkan disebutkan Sayyidina Umar bin Khattab. Sebelum hijrah beliau sholat 2 rakaat di depan Ka'bah. Kemudian berteriak kepada orang-orang kafir Quraisy. Mengatakan, ya ma'asyar Quraisy, orang-orang Quraisy, wahai penduduk Makkah, aku akan hijrah sama Ayyash. Ayyash kawannya Sayyidina Umar bin Khattab. Aku akan hijrah. Yang sekiranya kepingin anaknya jadi yatim, yang sekiranya kepingin istrinya menjadi janda, tunggu aku di luar kota Makkah. Maka hanya Sayyidina Umar yang berani hijrah terang-terangan. Adapun para sahabat yang lain dengan sembunyi-sembunyi di malam hari atau mungkin cari-cari waktu yang kosong di terik panas matahari dan lain sebagainya, tidak membawa barang macam-macam. Mereka hijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka hijrah demi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian perjuangan para sahabat untuk menjaga iman mereka. Sedangkan kita ma'asyal hadirin wal hadirat ikhwanana, semua pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memiliki ketenangan. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala aman. Maka ambillah kesempatan ini untuk kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita ambil kesempatan ini untuk kita bisa mensyiarkan agama ini ke semua orang. Maka jangan kemudian kita bermalas-malasan, berpangku tangan seakan-akan tugas dakwah hanyalah tugas para ulama. Setiap di antara kita bisa melakukannya. Bahkan beberapa majelis pernah saya sampaikan. Di kota Medan ada satu anak yang baru SMA. Dia menjadi pelopor untuk bikin pengajian besar di kampungnya. Pastinya bukan dia sendiri. Pasti didukung sama yang lain. Tapi kita lihat. Dia anak SMA. Dia anak SMU. Tapi dia bisa untuk kemudian berbuat untuk agamanya. Maka kita semuanya juga demikian. Tanpa terkecuali memiliki kesempatan untuk bisa menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanana, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sayyidina Abu Bakar Siddiq sendiri juga berkeinginan untuk berangkat hijrah. Namun Rasulullah SAW selalu menahan. Bahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq setelah mendesak Rasulullah untuk Sayyidina Abu Bakar terus berangkat hijrah. Sayyidina Rasulullah kemudian mengatakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, la'allallahu liyaj'alu laka sahibah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan atau menyiapkan untukmu kawan hijrah. Sejak saat itulah Sayyidina Abu Bakar Siddiq sudah faham. Dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq menanti-nanti waktu yang insya Allah bisa menyertain baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hijrahnya. Dan betul, dalam sebuah riwayat, di terik panas matahari yang sangat, siang bolong, riwayat Sayyidah Aisyah mengatakan, aku nampak Rasulullah dari kejauhan mendatangi rumahku. Kemudian aku kasih tahu kepada ayahku kalau Rasulullah dari kejauhan nampak. Ayahku mengatakan bahwa tidak semestinya Rasulullah datang pada waktu atau jam-jam yang sekian. Kecuali illa li amrin, kecuali ada sebuah perkara yang sangat besar atau penting. Saat Rasulullah masuk ke rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar disuruh oleh Rasulullah untuk mengeluarkan orang yang ada di dalam rumahnya. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, yang ada di dalam rumah hanya engkau, aku, dan istrimu ya Rasulullah, yaitu Sayyidah Aisyah. Yang sebetulnya sudah pernah kita sampaikan bahwa Sayyidah Aisyah sudah dinikah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum Rasulullah hijrah ke Taif. Setelah wafatnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha di tahun ke-10 kenabian. Namun Rasulullah belum serumah dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Maka didiamkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Abu Bakar, Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kepadaku untuk berhijrah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkata, as-suhbah ya Rasulullah. Aku sertain ya Rasulullah. Aku kawanin ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, menjawab, as-suhbah ya Abu Bakar. Maka menangislah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq saat itu. Sehingga Sayyidah Aisyah mengatakan, tidak pernah aku melihat orang yang gembira sampai menangis, kecuali di siang hari itu aku melihat ayahku menangis karena gembira bisa menyertai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dipersiapkanlah keberangkatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sebelumnya juga ada musyawarah dari pemimpin-pemimpin Quraisy di Darun Nadwah untuk menghabisin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan Abu Jahal setelah mengetahui banyak sahabat-sahabat muhajirin yang sudah hijrah, Abu Jahal sudah berpikir, ini nanti kalau Muhammad pun hijrah, maka bisa jadi kekuatannya menjadi lebih besar, Islamnya akan menjadi kuat, orang-orang yang mengikutinya bertambah banyak, maka akan menjadi sesuatu yang sangat mengkhawatirkan akan eksistensi kota Mekah dan Quraisy. Maka Abu Jahal mengajak musyawarah beberapa kelompok atau pemimpin-pemimpin Quraisy. Saat berkumpul semuanya, disebutkan Ja'a iblis ala surat Syekh Najdi. Iblis datang dalam bentuk rupa Syekh Najd. Syekh Najd yaitu orang tua dari Najd atau Riyadh. Subhanallah. Di sini kita ambil bagi orang yang ngerti sejarah. Berkali-kali iblis menampakkan diri itu selalu dalam rupa Syekh Najd. Dalam rupa orang tua berperawakan dan berpakaian kayak orang Riyadh. Supaya kita fahamin, untuk akhir zaman semisal ini juga demikian. Fitnah akhir zaman yang diantara paling pelik, paling rumit adalah fitnah Najd.
yaitu fitnah Wahabiyah. Fitnah gampang memusyrikkan orang. Fitnah gampang membid'ahkan orang. Fitnah gampang mengkafirkan orang. Sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iblis sudah selalu menyerupai ketika menampakkan diri dalam bentuk manusia ala surat Syekh Najdi. Akhirnya ditanya sama Abu Jahal, "Dari mana engkau?" Katanya ini Syekh mengatakan, "Aku adalah dari Najd. Gabungkan aku di dalam musyawarah kalian. Mudah-mudahan kalian dapatkan usul yang terbaik dariku." Dimasukkan oleh Abu Jahal. Ini mereka tidak tahu kalau ini iblis. Kemudian musyawarahlah mereka. Ada yang mengatakan gimana cara membunuh Muhammad. Karena pastinya pembunuhan bukan sesuatu yang remeh pada saat itu. Dan kalaulah Nabi Muhammad dibunuh bisa jadi akan menjadi peperangan antar saudara di antara kabilah-kabilah dan suku-suku Quraisy. Karena di antara kabilah Rasulullah adalah kabilah besar, kabilah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ada sebagian yang mengatakan kita ikat aja Muhammad, kemudian kita buang jauh-jauh. Ada lagi yang ngomong, kalau kita buang dia jauh-jauh, maka lisannya dia adalah lisan yang fasih. Pekertinya dia adalah budi pekerti yang baik. Maka apa keuntungan buat kita? Dia akan tambah banyak juga pengikutnya di luar sana. Ada juga yang mengatakan kita letakkan di dalam peti sampai dia kita buang sampai mati, sampai tidak diketahui mana jasadnya dan lain sebagainya. Iya, kalau tidak diketahui sama yang lainnya. Kalau diketahui gimana? Maka terjadi perang saudara antara dan lain-lain. Akhirnya subhanallah. Kemudian apa salah kita mengucapkan subhanallah ya? Mohon maaf. Bukan subhanallah, tapi pendapat setan atau iblis ini dia mengatakan. Iblis ini mengatakan bahwa ada yang mengatakan ini pendapat iblis, ada yang mengatakan pendapatnya Abu Jahal, tapi dibenarkan sama iblis. Gini saja, bagus kita pilih setiap satu suku dari suku-suku orang Mekah ini. Untuk kita pilih satu orang pemuda yang gagah berani, yang perkasa, yang ahli senjata. Kita pilih setiap suku. Dan setiap suku tersebut kita kasih senjata yang tajam. Kita kasih racun di senjata tersebut. Dan saat Muhammad keluar rumahnya, dipukul bersamaan oleh semua orang yang dari semua suku tersebut. Fatafarraqad dam ala jami'il qabail. Maka darahnya anak Muhammad akan terpencar kepada seluruh suku di kota Quraisy atau kota Mekah ini. Yang akhirnya tidak mungkin kabilah Bani Hashim, Bani Muttalib untuk menyerang seluruh suku. Maka pastinya kembali kepada hukum diat. Kalau kembali kepada hukum diat, kita bayar berapa yang dia mau, berapa onta, berapa puluh onta, kita kasih, dah selesai masalah. Kalau iblis mengatakan, hadza huwar rai, ini adalah pendapat yang paling bagus ini. Maka disiapkanlah. Disiapkan. Beberapa puluh pemuda untuk mempersiapkan diri, dikasih senjata tajam, pedang yang sangat tajam, dikasih racun, siapkan. Nanti kalau Nabi Muhammad keluar rumah, langsung dipukul bersama-sama. Pada malam hari itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah diberi wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan makar dan juga apa yang akan dilakukan oleh orang Quraisy. Maka Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengiyakan dan menyetujui untuk tidur di tempatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pastinya disebut oleh para ulama, hadza awwalu fida'in fil Islam. Ini adalah penebusan diri pertama kali di dalam sejarah Islam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pastinya tahu resiko. Tidur di tempat tidurnya Rasulullah, dengan selimut Rasulullah, di kamar Rasulullah, bisa jadi bukan Rasulullah yang dibunuh, tapi Ali bin Abi Thalib dirinya yang akan terbunuh. Namun demi kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan tenangnya tidur di tempat tidur baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga orang kafir Quraisy kalau ada yang ngintip dan lain sebagainya, mereka masih menyangka Nabi Muhammad masih di dalam rumah. Kemudian disebutkan saat mereka berada di depan-depan rumah Nabi Muhammad, sudah persiapan untuk masuk dan membunuh Nabi Muhammad. Rasulullah SAW membacakan ayat,
wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami jadikan di depan mereka penghalang dan di belakang mereka penghalang, fahum la yubsirun, akhirnya mereka tidak bisa melihat. Tertidurlah semuanya. Bahkan disebutkan Rasulullah masih sempat-sempatnya untuk mengambil pasir-pasir dan diletakkan di kepala mereka. Di kepala mereka. Diletakkan pasir-pasir tersebut di kepala mereka. Subhanallah, tenangnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan pertama kali yang dituju oleh Rasulullah adalah Gua Thawr, untuk Rasulullah menenangkan diri dan juga supaya orang-orang kafir Quraisy putus asa dari mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka masuklah Rasulullah SAW ke Gua Thawr dan disebutkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang pertama kali karena sayangnya sama Rasulullah, cintanya sama Rasulullah SAW, mempersiapkan diri untuk mengeluarkan kalau ada kalajengking, ular, dan hewan-hewan berbisa yang lainnya di dalam gua tersebut untuk istirahat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang insya Allah perjalanan hijrah Rasulullah ini, perjuangan Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar ini, kejadian-kejadian di Gua Thawr ini akan kita jelaskan di halaqah-halaqah berikutnya, masih tetap di dalam halaqah min ajli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya demi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menggembirakan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga bisa memberikan pelajaran kepada adik-adik kita, anak-anak kita, generasi-generasi setelahnya untuk bisa lebih menggali lebih dalam lagi akan sejarah mulia kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semua pembahasan tentang Rasulullah adalah ibadah dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diperkuat hati kita untuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lisan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak salawat dan memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati kita dipenuhi dengan kerinduan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua anggota tubuh kita diberi hidayah dan taufik oleh Allah untuk bisa meniru sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia bersama syariat dan sunnah Rasulullah, di akhirat dalam kedekatan dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza wal afu minkum. Berjumpa kembali kita sehat wal afiat di waktu-waktu yang akan datang, fi khair wa lutuf wa afiyah, dalam halaqah min ajli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.